Selamat malam saudara, kita kembali membahas tentang hal yang sangat juga berkaitan dengan ibadah, sekaligus juga di dalam kehidupan kita ini ya, yaitu tentang makna sakramen saudara. Ya, makna sakramen. Saudara kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat penuh dengan kasih karunia. Ketika kita sudah diselamatkan oleh anugerah, oleh kasih karunia Tuhan, apakah sudah berhenti kasih karunia Tuhan itu? Belum saudara. Allah terus melimpahkan, terus mencurahkan anugerah demi anugerah. Berkat demi berkat dan kasih karunia demi kasih karunia di dalam hidup umatnya. Kita ini begitu diperhatikan, kebutuhan fisik dan jiwa kita begitu diperhatikan Tuhan. Sehingga Tuhan terus mencurahkan, melimpahkan anugerahnya kepada kita. Nah, dengan cara apa Tuhan melimpahkan anugerah itu, kasih karunia-Nya kepada kita? Nah, salah satunya adalah melalui sakramen yang ditetapkan oleh Tuhan, saudara. Jadi sakramen itu adalah eh, sebuah instrumen ya, atau sebuah sarana pelimpahan kasih karunia yang ditetapkan Allah ya untuk umatnya atau bagi umatnya. Jadi boleh dikatakan sakramen ini adalah sesuatu yang kita bisa lihat karena kita lakukan bersama-sama. Dia kasat mata untuk sesuatu yang tidak kasat mata. Itu kasih karunia yang dicurahkan bagi kita di situ. Nah, melalui sakramen lah kita menerimanya semua itu. Jadi di dalam sakramen dan melalui sakramen, Allah itu bekerja, memetraikan apa yang dia kerjakan. Memelihara, meneguhkan, sekaligus juga memperdalam iman kita di situ. Melalui sakramen, saudara. Nah, di dalam kekristenan, kita itu belajar atau diperkenalkan ya tentang dua sakramen ini, yaitu baptisan dan perjamuan. Mengapa cuma dua, saudara? Sakramen yang kita terima, karena memang dua sakramen ini yang diperintahkan langsung oleh Tuhan dan yang Tuhan Yesus lakukan, yang juga digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Saudara kalau lihat ayat ini, ya Matius 28 ayat 18 sampai 20, Yesus berkata ya, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan dikatakan di sini, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini kata perintah di sini. Baptislah mereka. Ini perintah langsung dari Tuhan Yesus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di sini ada perintah baptislah mereka. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di dalam Lukas pasal 22 ayat 19, ya ini tentang sakramen, Tuhan Yesus juga berkata begini, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ada kata begini, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah, ini juga kata perintah. Lakukanlah dengan kata lain. Lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi kalau kita lihat ini bukan sekedar perintah, tapi Tuhan Yesus juga menggenapi semuanya ini. Tuhan Yesus juga kalau soal baptisan, dia menerima baptisan air, saudara. Ya, dia juga membaptis dengan Roh Kudus, bukan dengan air, tapi dia membaptis dengan Roh Kudus. Lalu Tuhan juga melakukan perjamuan Paskah yang terakhir itu. Tetapi dia memetraikannya dengan sesuatu yang baru. Menjadi perjanjian baru melalui pengorbanan tubuh dan darahnya. Jadi perjamuan Paskah itu dimetraikan, diberikan sebuah janji yang baru. Atau dijadikan perjanjian baru dengan korban, bukan domba Paskah seperti yang waktu mereka keluar dari Mesir, tapi ini adalah anak domba Allah. Pengorbanan tubuh dan darahnya itu menjadi perjanjian baru, itu menjadi perjamuan, menjadi makanan dan minuman di dalam perjamuan yang baru ini atau perjanjian yang baru ini, saudara. Jadi kita melihat apa yang Yesus perintahkan, apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus genapi ini sesuatu yang penting bagi orang-orang percaya.
Ya, makanya di dalam sejarah gereja, di dalam tradisi gereja, itu sepanjang gereja, sepanjang zaman Tuhan Yesus perintahkan kepada orang-orang percaya, kepada gerejanya saudara, untuk melakukan sakramen ini. Seperti dia yang sudah lakukan, dia sudah perintahkan dan dia sudah genapi ini semuanya. Saudara, mengapa kita perlu melakukan ini? Dan kita akan lihat satu persatu saudara ya. Apa signifikansi daripada sakramen ini bagi kita. Yang pertama saudara tentang sakramen baptisan. Ya, sakramen baptisan itu adalah tanda ikatan perjanjian antara Allah dan umatnya. Jadi ini sebuah perjanjian saudara, ikatan perjanjian. Kalau di dalam perjanjian lama, tanda perjanjian itu adalah sunat. Ya, Abraham tuh pertama kali itu Allah ikat perjanjian dengan dia. Abraham disunat di masa tuanya. Itu tanda dari perjanjian Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham dan segala keturunannya. Maka mereka sini disebut sebagai kaum yang bersunat. Ya, kelompok orang Yahudi yang sekarang ini sangat mementingkan sunat. Saudara. Namun di dalam perjanjian baru, sunat ini digantikan dengan baptisan. Digantikan dengan baptisan. Nah, Paulus berkata ya tentang orang Yahudi yang sangat membanggakan dirinya sebagai umat Allah karena ada perjanjian, ada tanda sunat itu. Paulus ngomong begini, tetapi orang Yahudi sejati, dia ngomong, ialah dia yang tidak tampak keyahudiannya dan sunat ialah sunat di dalam hati. Ini yang tidak kelihatan sekali lagi. Ya, secara rohani bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Jadi ini yang tidak kelihatan ya. Ini orang Yahudi artinya orang pilihan sejati itu justru tidak tampak keyahudiannya secara fisik, secara harafiah, secara hurufiah. Tapi justru di dalam hati yaitu berupa sunat di dalam hati yang secara rohani. Jadi baptisan di sini menggantikan sunat ya, sunat yang hurufiah ini. Ini sunat dalam hati itu adalah baptisan. Nah, lebih lanjut di dalam Kolose 2 ayat 11 Paulus berkata, di dalam dia kamu telah disunat. Di dalam Kristus tuh. Kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Tetapi dengan sunat Kristus. Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi sunat hati yang dimaksud di sini sudah jelas ya. Sunat di dalam Kristus artinya dibaptis di dalam Kristus. Yaitu berupa penanggalan tubuh yang berdosa ini. Ya, jadi ketika seseorang dibaptis dengan air, saudara, di situ kita melihat inisiatif Allah, ya, yang memberi kasih karunia kepada manusia. Allah yang mengundang orang datang, Allah yang memanggil, ya, seperti Yohanes Pembaptis itu, datanglah, itu bertobatlah, gitu ya. Marilah datang kerajaan Allah sudah dekat. Itu sebuah bukan hanya proklamasi, tapi juga undangan orang untuk bisa menanggalkan kehidupan lamanya yang berdosa itu. Jadi adalah seruan ini adalah inisiatif dan panggilan Allah untuk dibaptiskan, ya untuk menerima sunat Kristus ini di dalam diri orang percaya. Nah, saudara ketika orang dibaptis dengan air itu, ya orang bisa mengatakan air itu sebagai lambang kasih karunia Allah yang membasuh dosa, ya, yang memperbaharui kita itu menjadi ciptaan yang baru ini. Nah, ilustrasi yang paling umum dipakai itu adalah waktu kita mandi itu ya. Di dalam katekismus juga ini disinggung saudara soal baptisan ini ya. Jadi sewaktu kita mandi ya, kita tubuh kita sudah seharian sudah kotor, sudah bau keringat gitu ya, sudah banyak debu di situ. Nah, waktu kita mandi gitu ya, kita disiram dengan air. Maka setelah itu kita merasa tubuh itu sudah begitu bersih dari segala macam kotoran gitu ya. Nah, dikatakan begini, sebagaimana tubuh itu waktu disiram air itu pasti bersih. Ya, pasti bersih. Sepasti itu juga dosa dibasuh bersih oleh darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus membasuh kecemaran jiwa kita dan semua dosa-dosa kita di situ. Ya. Saudara percaya kalau kita disiram air kita pasti bersih. Nah, dengan iman itulah kita juga percaya dosa kita itu dibasuh bersih oleh curahan darah Kristus itu. Nah, saudara sekalian, maka dalam baptisan ya kita melihat ya Tuhan Yesus juga
menerima baptisan. Tetapi dia menerima baptisan bukan tujuan untuk pembasuhan dosa, saudara. Karena Tuhan Yesus tidak berdosa. Tuhan Yesus dibaptis itu karena menggenapi seluruh kehendak Allah. Dan juga sebagai respon ketaatan sebagai manusia. Ya. Respon ketaatannya sebagai manusia. Nah, tapi bagi kita, baptisan air itu adalah tanda bahwa dosa kita sudah dibersihkan, sudah dibasuh oleh darah Tuhan Yesus. Nah, kita melihat ada prinsip bahwa harus ada iman dulu, baru orang bisa dibaptiskan, saudara. Ya, harus ada iman dahulu atau dilahir barukan dulu, baru itu terjadi baptisan. Kita percaya dulu kita sudah dibasuh oleh darah Tuhan Yesus bersih, maka kita itu mengambil sebuah tanda, ya, yaitu dibaptis tadi, saudara. Nah, sebab itu setiap orang yang dibaptis adalah orang yang percaya dia telah dibasuh oleh darah Tuhan Yesus. Di sini perlu iman, dan iman itu yang tidak kelihatan ditandai oleh baptisan air yang tampak, yang kelihatan, saudara. Tetapi bukan baptisannya yang menyelamatkan, tetapi adalah imannya yang menyelamatkan. Iman kepada Yesus Kristus itu yang menyelamatkan dia. Ya, jadi saudara, orang yang sudah dibaptis, ya, karena kan kita sudah dibaptis itu ada orang tidak mengalami apa-apa, ya, biasa-biasa aja, bahkan sama aja. Bahkan juga masih ada yang ekstrim, masih melakukan banyak dosa. Barangkali itu cuma baptisan yang ikut-ikutan, ya, belum mengerti apa makna di balik tanda ini. Harusnya kita itu belajar bahwa baptisan itu adalah tanda di mana kita sudah dibasuh oleh darah Tuhan Yesus. Dan saya yakin pasti ada perubahan besar di dalam hidup kita. Karena anugerah Tuhan juga dicurahkan di sini. Ada kasih karunia Allah yang menolong kita, saudara. Dan orang yang sudah dibaptis, ya, jangan lupa, ya, kita tidak hanya berhenti pada baptisan, saudara. Tuhan ingin kita setelah dibaptiskan, kita itu hidup di dalam baptisan kita itu, di dalam pembasuhan itu, saudara. Ya, kita jangan lupa mengerjakan keselamatan yang kita sudah terima dengan iman dari Allah ini, keselamatan kita ini. Jadi harusnya orang sudah dibaptis itu makin hari makin manusia lamanya itu pudar, saudara. Kebiasaan lama, kedagingan itu makin mati di dalam dirinya. Dan dia makin hidup bagi Allah. Makin hidup di dalam persekutuan dengan Kristus. Makin diubahkan oleh Kristus. Itu baptisan yang benar akan terjadi seperti itu. Ya, kita menghidupi baptisan kita dengan kita menanggalkan dan mematikan dosa-dosa dari kedagingan kita. Sehingga kita hidup lebih kudus bagi Allah di dalam persekutuan kita. Maksud jadi waktu kita terima baptisan, terimalah baptisan itu sebagai respon dari iman kita terhadap kasih karunia Allah. Di dalamnya ada kasih karunia Allah. Dan kita meresponinya. Saudara, ya, hidupi baptisan dengan tinggal menetap di dalam Kristus. Kita akan diubahkan. Ya, jadi saudara yang belum menerima baptisan, saudara harus belajar mengerti mengapa ini diperintahkan dan apa pentingnya baptisan ini untuk kita. Dia tidak menyelamatkan, tetapi dia adalah sarana Allah di dalam kasih karunia yang kita bisa nikmati. Kekuatan di dalamnya untuk kita terus diubahkan oleh Tuhan. Saudara sekalian, yang kedua adalah sakramen, ya. Sakramen perjamuan kudus adalah sarana yang dipakai tadi, ya. Tuhan Yesus sudah katakan ini, ya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi ini ada sarana yang dipakai untuk mengingat pengorbanan Kristus yang mengobarkan harusnya, ya, yang harusnya mengobarkan rasa syukur dan kasih yang mula-mula kepada juru selamat, kepada penembus kita. Saudara, perjamuan kudus itu adalah sebuah undangan dari Tuhan. Undangan kepada orang-orang percaya, kepada gereja, supaya itu sebagai statusnya sebagai mempelai Kristus untuk masuk di dalam persekutuan rohani yang lebih mendalam. Sebuah undangan untuk kita, untuk membangun persekutuan yang lebih mendalam. Nah, persekutuan di sini, saudara, persekutuan yang kita alami waktu di dalam perjamuan kudus itu, ini adalah perjamuan, gambaran, bayang-bayang dari sebuah perjamuan yang
lebih besar yang ditulis dalam kitab Wahyu, yaitu perjamuan kawin anak domba. Ya, di situ dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, ya tuliskanlah. Ya, perkataannya begini, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Ini statementnya saudara. Jadi berbahagialah mereka yang diundang ke dalam perjamuan kawin anak domba. Soalnya ketika kita melakukan perjamuan kudus, saudara, kita harus punya satu mindset seperti ini. Bahwa apa yang kita lakukan ini adalah miniatur, bayang-bayang atau gambaran dari perjamuan kawin anak domba. Dan status kita adalah mempelai Kristus waktu kita masuk di dalam perjamuan kudus ini. Saudara, saudara harus bayangkan betapa sukacitanya ya. Apa yang kita alami, kita lakukan di dalam ibadah kita itu setiap 1 bulan sekali ada perjamuan kudus. Ini adalah cicipan, saudara. Cicipan dari perjamuan kawin anak domba yang sebenarnya yang terjadi di surga nanti. Nah saudara, kalau kita punya kesadaran seperti ini ya, waktu kita menerima perjamuan kudus sebagai satu gambaran yang lebih besar nanti, yang lebih sempurna nanti, harusnya di dalam hati kita ada muncul sebuah respon syukur, ya respon sukacita sebagai mempelai Kristus yang sudah menebus kita, yang sudah mengorbankan dirinya bagi kita. Saudara, jangan pikir semua orang bisa menghampiri meja perjamuan itu. Enggak bisa saudara. Ini sebuah undangan yang terbatas, yang eksklusif, yang hanya diberikan kepada orang-orang yang berelasi dengan Tuhan. Tidak semua orang bisa menghampiri meja perjamuan. Hanya mereka yang telah dilahirbarukan. Mereka yang sudah bertobat. Mereka yang sudah memiliki relasi dengan Kristus. Itu yang mendapatkan undangan seperti ini. Makanya selalu ditekankan di dalam perjamuan kudus yang belum menerima baptisan, saudara. Sebuah standar yang memang dipakai gereja pada umumnya. Kalau belum dibaptiskan, dia belum bisa terima, belum bisa berbagian di dalam persekutuan yang mendalam ini. Sampai dia dibaptiskan, artinya dia sungguh-sungguh sudah mengaku percaya Tuhan, dan dia ambil tanda baptisan itu, dia baru dipersilakan untuk menerima perjamuan kudus ini. Dan ketika orang mempersiapkan masuk dalam perjamuan kudus, juga harus mempersiapkan diri dengan baik. Ya, sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan baik. Kalau tidak mempersiapkan diri, maka perjamuan yang diterima ini tidak akan membangkitkan juga sebuah komitmen, sebuah kebangunan, sebuah rasa syukur di dalam hati, saudara. Juga tidak akan berdampak apa-apa. Ya, kita harus datang dengan satu mindset yang benar waktu kita melakukan sakramen perjamuan kudus ini. Saudara, waktu seperti kita diundang kepada pesta pernikahan seseorang misalnya ya, saudara. Tentu kita akan menata diri dengan baik ya. Apalagi kalau yang undang itu adalah, yang punya pesta itu adalah keluarga dekat kita ya. Kita akan tampil terbaik, saudara. Kita akan merias diri, menata diri dengan sangat maksimal, saudara. Dari rambut, baju, sepatu, tas mungkin ya. Semua itu yang ditampilkan itu dengan terbaik untuk bergabung di dalam pesta pernikahan itu. Ada satu sukacita yang besar di situ. Ya, ada satu semangat yang ingin memberi yang terbaik, ingin datang dan mengalami, menikmati semua itu dengan maksimal. Saudara. Demikian kalau orang diundang di dalam perjamuan Tuhan. Saudara. Orang harus mempersiapkan diri dengan baik. Ya, dengan diri yang siap ini kita akan menerima, mengalami hal-hal yang Tuhan berikan. Sukacita akan kita alami dan akan dilimpahkan di dalam hati kita waktu kita mengikuti perjamuan. Paulus mengingatkan kita di dalam 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29. Saudara. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti, minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Saya perhatikan ya, Paulus menekankan ini, cara yang tidak layak makan, minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Saudara, apa artinya cara yang tidak layak makan roti, minum cawan itu? Apa artinya cara yang tidak layak? Saudara, kita ingat setiap orang percaya ini adalah tubuh Kristus.
Ya, anggota tubuh Kristus. Kita ini adalah tubuh Kristus, saudara. Di mana Kristus mati untuk setiap kita yang ada di dalam tubuh Kristus ini. Nah, waktu kita tidak mengakui mereka, saudara, ya, berarti kita juga tidak mengakui Kristus. Karena kita ini tubuh Kristus. Jadi kita mesti ada, jadi cara yang tidak layak dimaksud di sini adalah di dalam jemaat Korintus itu ada arogansi, saudara. Ada arogansi yang memecah belah jemaat. Di tulisan Paulus sudah bisa lihat ya, ada pengelompokan. Ada yang mengklaim diri dari kelompok Paulus, Petrus, ya Apolos, ada golongan Kristus gitu ya. Ada perpecahan di dalam jemaat di Korintus itu. Dan ada arogansi yang di situ. Padahal kalau kita lihat ya, pengorbanan Kristus itu berorientasi untuk orang lain. Ya, bukan untuk kelompok mementingkan kelompok atau golongan. Kristus mati untuk semua orang yang menjadi anggota tubuh Kristus itu. Tidak membanggakan diri ada kelompok-kelompok ini, saudara. Ya, tidak mementingkan atau mengutamakan kelompok atau golongan ini. Jadi itu tidak mengakui tubuh Kristus. Waktu mereka makan minum itu pun mereka mempunyai perasaan yang berbeda. Karena mereka mengkelompok-kelompokkan dirinya. Menganggap dirinya lebih superior, lebih besar. Golongan Kristus itu tentu lebih hebat, saudara, daripada hanya golongan Paulus atau Petrus atau Apolos. Ya. Seperti meninggikan kelompoknya masing-masing. Nah, perilaku egois atau arogansi ini bukan hanya dosa di tengah-tengah jemaat. Ya, bukan hanya berdosa di tengah-tengah jemaat, tapi juga mencemarkan, dikatakan, mencemarkan Kristus itu sendiri. Artinya mereka juga berdosa kepada Tuhan. Karena mereka juga berdosa sebagai tubuh Kristus itu, saudara. Jadi berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ya. Mereka harusnya mengakui ini semua kelompok sama di dalam tubuh Kristus. Kita terima sama-sama. Kita sama-sama menerima satu sama lain. Tidak meninggikan satu, tidak merendahkan lain. Tidak hanya mengasihi orang segolongannya dan juga menolak orang lain. Saudara, mereka tidak menghargai pengorbanan Kristus untuk semua orang. Nah, saudara, oleh sebab itu jemaat Korintus didorong untuk memeriksa diri mereka waktu mereka ambil perjamuan. Dan mereka makan dan minum darah dan tubuh Tuhan itu. Mereka harus memeriksa dirinya dengan baik, saudara. Ya, supaya mereka itu waktu mereka datang dengan sebuah pertobatan. Datang dengan sebuah kesadaran mereka harus minta ampun. Ya, karena mereka sudah memecah jemaat. Ya, sudah mengutamakan satu golongan tertentu. Mereka datang dengan rasa yang betul-betul rendah hati di hadapan Tuhan untuk menerima perjamuan itu. Datang kalau dengan cara yang tidak layak mereka makan atau minum dari cawan Tuhan, mereka berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan, dikatakan situ. Ya saudara, karena tubuh dan darah Tuhan itu berharga menebus semua orang sekali lagi. Semua orang sama berdosa yang ditebus Tuhan. Tapi kenapa orang akhirnya membedakan, ada golongan lebih eksklusif, ada orang menempatkan diri lebih tinggi, lebih besar dari orang lain. Seolah-olah mereka terima lebih besar, darah Tuhan Yesus lebih berharga, orang lain yang terima tidak berharga. Saudara, ini berdosa dikatakan terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu Paulus mengingatkan semua orang harus menguji dirinya. Menguji dirinya apakah ada dosa di dalam dirinya, apakah mereka tidak mengakui Kristus, penebusan Kristus itu buat orang lain juga. Ya, jadi setiap orang yang menerima perjamuan harus datang dengan sebuah pengakuan. Karya penebusan Tuhan itu dirinya diampuni, diri saya diterima Tuhan, diri saya dikasihi dan terima apa adanya oleh Tuhan, maka begitu juga dengan orang lain. Ya, kita pun harus menerima orang lain, kita pun harus belajar mengampuni orang lain, kita juga harus belajar mengasihi orang lain. Sama seperti Kristus mengasihi semua orang yang berdosa. Jadi ini yang Tuhan mau kita praktekkan di dalam relasi kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang orang terima perjamuan kudus sepertinya mengakui tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tetapi ada orang percaya yang lain, tapi dia tidak anggap sebagai sesamanya, saudara.
Padahal dia juga anggota tubuh Kristus yang ditebus Tuhan. Ya, maka relasinya menjadi bukan relasi saling mengasihi. Ya, mengasihinya pun jadi dengan syarat jadinya. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau kita itu dengan rendah hati menerima satu sama lain seperti kita diterima di hadapan Tuhan, di meja Tuhan. Kita diundang dan diterima semuanya. Mari kita juga belajar ya, lebih mengutamakan bahkan orang lain kata Paulus daripada dirinya sendiri. Saudara, dua sakramen ini ya di dalam tradisi Kristen, baptisan dan perjamuan kudus ini memang betul kita lakukan di dalam ritual, tanda kutip, seperti ritual di dalam ibadah kita. Baptisan dilakukan di dalam konteks ibadah, perjamuan juga dilakukan di dalam konteks ibadah, saudara. Tapi ingat, ini jangan berhenti sampai di sana. Sepertinya setelah keluar dari gereja, kita lupa dengan dua sakramen ini. Padahal ini korelasinya sangat penting di dalam hidup kita sehari-hari. Baptisan itu harus kita hidupi. Sakramen perjamuan kudus juga harus kita hidupi. Seperti apa cara kita menghidupinya? Nah, saudara, saya simpulkan begini ya. Jadi sakramen itu mempunyai implikasi dalam kehidupan sehari-hari itu ya. Bukan secara ritual saja di dalam ibadah. Itu sesuatu yang real yang harus nyata di dalam hidup kita. Kita yang sudah dibaptis, sudah menerima pengampunan dosa. Tanda kita diampuni dosa kita. Sudah dibasuh. Maka sehari-hari kita harusnya apa? Kita hidup lebih bersandar pada Tuhan. Bersandar pada Roh Kudus untuk menyucikan kita dari hari lepas hari. Ya, menyucikan kita supaya melawan keinginan daging, mematikan dosa di dalam diri, hidup makin suci dan makin berusaha untuk berkenan kepada Allah. Itu tanda orang yang dibaptiskan di dalam Kristus itu tadi. Dia harus makin hidup lebih suci di hadapan Tuhan. Jadi baptisan itu jangan sudah kita lupakan momen kita dibaptis. Bahkan kita harus rekomitmenkan kembali. Nanti mungkin di dalam baptisan ibadah yang baptisan berikutnya kita melakukan sebuah rekomitmen baptisan kita kembali. Sudahkah kita sungguh-sungguh menanggalkan dosa kita? Ya, hidup di dalam kesucian yang Tuhan mau. Karena dosa kita sudah dibaptis, sudah dibasuh itu dengan tanda baptisan itu. Dan hidup kita harus menjalani baptisan sakramen yang sudah kita terima tadi. Dan soal sakramen perjamuan kudus, saudara, sekali lagi ini adalah sarana untuk mengingatkan kita tentang kasih Tuhan yang rela berkorban. Ya, berkorban menebus kita, menerima kita apa adanya, mengasihi kita dengan kasih yang nyata, kasih yang real, dan bukti kasih yang jelas bagi kita. Maka di dalam hidup sehari-hari kita diajarkan, saudara, untuk juga makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi sesama, menerima mereka apa adanya, belajar menerima, belajar mengampuni kesalahan orang lain. Sakramen itu mengajarkan kita demikian. Maka dikatakan ingat, lakukan ya. Perbuatlah itu mengingat aku, ingat kasih Tuhan. Ingat kita diterima oleh Tuhan. Tuhan membuka tangan menerima kita. Maka di dalam hidup kita sakramen ini pun bisa diintegrasikan di dalam hidup kita. Dengan menerima orang lain, mengampuni orang lain. Dan orang yang bersalah kepada kita, kita pun belajar menerimanya. Sakramen itu saudara jangan pikir sebagai ritual saja. Tapi itu real bagi kita untuk hidup kita. Jadi kita belajar banyak hal selama ini tentang hal-hal di unsur-unsur, elemen-elemen di dalam ibadah yang sebetulnya adalah harus ada di dalam hidup kita sehari-hari. Jangan tinggalkan di hari Minggu atau di dalam pintu gereja, di dalam ruang gereja. Bawa pulang. Kita hidupi sakramen baptisan. Kita hidupi sakramen perjamuan kudus. Karena Tuhan mau kita melakukan ini dan terus melakukannya sampai akhirnya kita berjumpa semua dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang Tuhan mau kita lakukan. Biar kita hari-hari depan kita waktu kita beribadah kita mempunyai sikap yang lebih tepat, lebih benar. Menghadap Tuhan dan juga membawa kembali apa yang kita lakukan di gereja ke dalam hidup kita sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati.